Gih, selamat datang dan sama-sama. Sasi Bata, tunggu, ayo, piring, mari Bapak. Ini dok kami untuk pengelolaan sampah organik. Gih. Setiap hari Senin dan hari Kamis adalah jadwal sampah organik. Ini kita kolaboratif, ada teman-teman dari Deltera membantu juga, CSR juga ada Bapak, dari pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan gibriknya, polanya. Kita sudah menjual kompos hasil dari sini 47 ton Pak. Ini sudah berjalan di tahun 2022 sudah berjalan. Ini kita pemberdayaan dari masyarakat juga Pak. Jadi kita pemberdayaan dari masyarakat lokal kita. Kita ada 2.142 KK. Jadi kami tidak ada istilah bank sampah Pak Menteri. Kami ada itu namanya bursa sampah. Jadi dari TPS 3R setiap minggu itu membeli sampah masyarakat yang anorganiknya. Lalu kami di sini proses kembali pemilahnya. Jadi masyarakat lebih senang kalau langsung kita bayarkan Pak. Jadi daripada kita nabung kan kesannya nggak ada. Nah jadi kita beli sampah masyarakat. Sampai di sini sama petugas TPS 3R mengelola lagi. Ketika sudah harganya enak, baru kita jual. Kalau enggak, harganya belum bagus, kita keep seperti saham. Makanya namanya bursa sampah. Di situ masih kita pengelolaan ke TPA. G. Karena iya, karena kita seminggu itu hanya sekali, Pak. Karena kurang dari 20%. Target kami itu edukasi dulu, Pak. Edukasi sudah berjalan, kita harapnya pemilahnya bisa optimal. Kalau memang bisa maksimal sekali, kita baru bisa kita menjangkau yang lebih ke industrial. Nah, kalau kita tidak melakukan itu dulu, dari penguatan kita ke dalamnya belum fix, kami rasa takutnya di tengah jalan kita akan ada terkendala. Ini operasional dari APBDes. 1 tahun berapa? Di tahun ini kita anggarkan 2 miliar sekian. Gih. Setiap tahun? Setiap tahun, rata-rata. Tahun lalu 1,5. Tahun ini kita ada peningkatan. 2 miliar itu kegiatannya apa aja? Mulai dari biaya operator, operasional TPS 3R-nya, operasional kendaraan, dan lain-lainnya. Kami beruntungnya di tahun 2021 itu kami mendapatkan hibah dari PUPR Pusat, Pak. Program untuk pembuatan percepatan TPS 3R. Nah, karena ada program itu, Badung dan Bali, kami itu dibina. Ya, beliau. Jadi kami itu dibina dari sekian desa itu, tahapnya seperti apa, strategi pemetaannya seperti apa. Jadi kita tahu step-stepnya. Nah, sayangnya sampai mungkin sekarang tuh masih didampingi. Nah, mungkin karena waktu itu tidak bisa semua Pak Gup ya. PUPR dalam bentuk apa? Biasanya memantau ke sini sih Pak. Gimana perjalanan sekarang? 600 juta ya. Saya waktu itu Pak. Seapa 600 juta? Oh, kecil. Sekali Pak. 500 untuk bangunan. Nggih. Karena kalau kita membangun ini totalnya habis itu 1,2. 1,2 itu dari PUPR semua? Enggak, dari Kabupaten. Kami kolaborasi Pak. Jadi sampah itu kan tidak bisa hanya kita sendiri. Kami juga melibatkan stakeholder perusahaan yang ada di desa. Jadi ada Bank BRI, ada pengusaha-pengusaha, mereka juga menyumbangkan CSR-nya. Atau alat gitu. Karena kan mereka penghasil sampah juga seperti kata Pak Gubernur dan Pak Bupati. Jadi ikut bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan gitu. Untuk Osaki juga masih jalan Pak Dwi. Jadi kami ada pola pengkomposan untuk Osakinya karena memang kualitasnya lebih baik. Nah, kami melakukan pengkomposan itu kami uji lab, Pak. Kami uji lab dibantu oleh teman-teman Deltera, kita di Udayana, di ITB juga sempat. Sehingga di Bogor juga IPB dapat gitu. Tapi itu hasil lab itu yang cukup membuat keyakinan pembeli, Pak Menteri. Sehingga kami pun di sini sekarang ada inden berapa udah 10 ton udah mesen untuk kompos. Kalau di dalam sampah sini Pak, 70% itu sampah organik rebasan. Itu dari canang, daun. Kalau Denpasar mungkin lebih banyak rumah tangganya, dalam dapur ada canang juga pasti. Daunnya tidak sebanyak yang di desa Denpasar. Kalau kami itu 70% rebasan. Daun, canang, sampah organik dapur. Itu tuh bahkan banyak dipakai untuk pakan ternak di rumah. Itu banyak dipakai pakan ternaknya. Jadi memang sedikit. Nah, kurang food waste kami di sini. Iya, kami di sini kekurangan food waste. Karena food waste-nya kepake di masing-masing masyarakat. Food waste kalau di sini digunakan sebagai apa? Starter atau apa? Kalau di sini masyarakatnya yang menggunakan untuk pakan. Program kompos kita? Nah, kita komposnya sedikit, Pak. Pakai campurannya pakai E4 ya. Kalau yang Osakinya memang pakai food waste, tapi makanya tidak bisa banyak produksinya. Sedikit volumenya Pak. Jadi kita bisa jual lebih mahal Pak, karena sedikit ya ini spesial. Kalau food waste lebih mahal? Yang Osaki kita jualnya lebih mahal,
2 kali lipat. Proses usakinya seperti apa? 6 bulan dia prosesnya, lebih lama menunggunya Pak. Tapi Dan tidak ada komposisinya campuran. harus sama. Jadi Food dia waste tuh harus 50% food waste, ya. ya, itu yang agak susah. Kudusnya nggak masalah bermacam-macam. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting pada saat prosesnya itu Catatannya ukurannya sama. Seandainya pun ukurannya timbangnya berbeda, asal kombinasi kelembabannya pas, dia memang harus dicek. Pasarnya kemana? Sama juga yang mau beli kemarin itu adalah dari petani durian itu Pak. Petani durian. Iya. Banyak kan petani durian di sini? Di enggak, ini luar Singaraja, Ibu Pak. kotanya. Pasarnya banyak. Dia di sana Keperluan dia banyak. banyak. Dia keperluannya banyak. Sudah repeat order sampai 10 ton Pak, 2 kali. 5 ton, 5 ton. Setiap tahun itu edukasi tetap jalan. Sorry, semua peralatan kurang lebihnya 2 miliar. G. Kemudian Bapak masih menganggarkan 1 tahunnya 2 miliar. Betul. 2 miliarnya itu untuk Operasional. Operasional. Opeknya ya. G. Itu di luar lagi adik-adik, misalnya kita punya Karang Taruna Jaga Bagus, setiap minggu turun ke sekolah Pak, edukasi itu berbeda. Mereka edukasi kita tetap jalan. Kita punya inovasi namanya galah melah. Kalau bahasa Bali itu galah melah itu artinya hari yang baik, tapi itu singkatan dari gerak dan langkah memilah sampah. Karena kan tetap Pak, edukasi itu tetap harus kita jalan terus itu. Itu ada ininya, ini Katarnya. G, mereka kegiatan jalan terus ke SD-SD. Kita setiap tahun memang rewardnya per komunal Pak. Karena kami tiap tahun kita ada lomba namanya lomba kebersihan antar banjar. Itu hadiahnya emas Pak. Emas berapa gram kemarin? 5 gram kalau nggak salah. Jadi kita kompetisi per banjar. Jadi mereka yang paling bagus pengelolaannya itu akan dapat emas. Terutama kan ibu-ibunya senang banget Pak kalau udah dapat nilainya emas itu. Kita rewardnya seperti itu dan kita akan memprioritaskan dia terhadap pengajuan proposal yang akan dia usulkan di tiap banjarnya setiap tahunnya. Untuk kegiatannya, tapi harus kesesuaian itu yang bisa kita lakukan. Untuk reward khusus per personal, TPS 3R-nya yang menyiapkan, kita berikan dia kompos. Karena kompos tuh orang-orang pada suka Pak, pada beli gitulah artinya masyarakat. Ketika dikasih gratis ya mereka ya senang banget dengan proses-prosesnya. Untuk kita punishment, kita tidak polanya kami itu tidak langsung memarahi, karena kita edukasi, kita punya penyuluh. Isinya ibu-ibu, mungkin nanti Bapak bisa lihat. Isinya ibu-ibu semua Pak. Ini ketuanya ibu-ibu, penyuluhnya 12. Kami punya 12 banjar. Karena 12 banjar. Satu G. banjar, Satu. Kalau memang ada problem, petugas sampah itu tidak akan mengambil sampahnya, dia masuk. Ini berjalan sendiri-sendiri atau bareng-bareng yang 12 tadi? Per masing-masing banjar mereka punya WA group Pak. Bekerjanya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri Sendiri. masing banjar. Ya. Jadi mereka tugasnya edukasi, bukan punishment kita. Karena menurut kami punishment itu tidak akan berdampak. Kami belajar waktu di Jepang. Di Jepang itu tidak ada punishment kepada pelanggar, tapi dia dibentuk rasa malunya. Kalau kamu sampahmu nggak diambil, artinya ada kesalahan nih. Nanti di WhatsApp group itu diumum sampah Bu ini tidak diambil karena ada salah gitu. Seandainya malunya nggak timbul-timbul. Wah, tapi jarang Pak kalau di sini tuh malu. Karena kalau sampah tercampur Pak, izin menambahkan, sampah tercampur tidak kami angkut. Operatornya meninggalkan sampah tersebut di depan rumahnya, jadi penyuluh nanti disampaikan, rumah Bapak ini sampahnya masih tercampur. Nah penyuluh yang datang ke sana mengedukasi, setelah tercampur baru kami angkut. Kalau sampai terus nggak tetap Nggak ada Pak, nggak ada. Karena nggak akan diambil Pak. Dan mereka bayar Pak. bayar. Bayar. Masyarakat tuh bayar sampah di sini Pak. Maksudnya? Masyarakat tuh nggak gratis mereka. Mereka tuh bayar ke kami. Ke desa 35.000 Pak. 31, Satu kakak. ada berapa kakak? Ada 600 kakak. Berarti duitnya berapa? Berapa tuh Bude? 18 juta. Iya, 35.000 satu kakak. Total. Satu kakak. Bukan 1 tahun. Per bulan. Per bulan. Nggih, nggih. 18 juta. Nggih. 18 juta kali 12 berapa? 200 sekian. Itu di luar yang 2 miliar tadi. Betul. Jadi kami perhitungkan dengan kemarin kajiannya itu, analisanya, cost per orang itu selama 1 bulan tuh 85.000 Pak. Kalau 85.000 ini kalau kita semua kita bayarkan, itu tidak ada nilai edukasinya. Kami subsidi, mereka hanya membayar 35.000, sisanya disubsidi oleh operasional desa. Ini bertahap juga harapannya bisa mandiri Pak. Kalau kita tidak mulai, makanya ketika awal mulai nih Pak, kami dicaci maki di grup desa itu Berapa lama? cuma 1 bulan 30 hari, 1 bulan 7 hari saja. Setelah itu sudah tenang. Tiba-tiba mereka sadar apa yang membuatnya? Karena mereka sudah nyaman. Dulu ceritanya setiap minggu itu sampah belum tentu keambil karena macet di TPA, karena sistemnya belum pengolahan.
Ketika ini sudah berjalan, baru mereka merasakan ketika mereka melakukan itu, sampah itu tidak ada yang tertunda, baunya lagi sudah tidak ada. Uang kita tutup bermanfaat juga ya. Yang penting kami residunya ada solusi, Pak. Kalau tutup bermanfaat juga. Makin semangat ya. Kalau tutup juga semangat ya. Semangat ya, Pak. Residunya aja saya kan. Residunya. Betul, karena problem kami yang tidak boleh hanya residu, Pak Menteri. Oke. Oke, itu waktunya udah cukup. Oke. Apa? Kurang lebih sekitar 3 ton. 3 ton per hari. Iya, Ya. satu banyak. Dharma Sabha. Jos, jengah olah sampah. Jero 1. Rayu, Pak, nggih. Elingan Pak, mohon dipertimbangkan. Ya, ya. Nggih. Kerja juga. Berapa nggih? Nggih. Siap. Mana lahannya? Terus, wes, lon. Wes bos bat ya, Pak. Rayu.